Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Laraswati. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 5 angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya Lutfi Rasyad akan menjelaskan tentang metode Maisura. Nah, metode ini disusun oleh Kiai Haji Ahmad Fatoni LC.MA. Nah, dalam metode ini beliau memberikan cara praktis tahsin tartil Al-Quran, yang mana metode ini mempunyai 3 pilar utama dalam pelatihannya. Nah, yang pertama tentang teori. Beliau berpijak kepada referensi terpercaya beserta teks dan terjemahannya, yang mana beliau mengambil dari buku-buku tajwid yang sudah terkenal dan yang sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua tentang praktek, yang mana di sini beliau terintegrasi talaki dan musabahah dari guru ke guru hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dari talaki dan musabahah ini yaitu belajar tatap muka, belajar dari guru bagaimana cara bertajwid dengan cara tatap muka. Kemudian yang ketiga informatif. Nah, maksudnya di sini beliau memasukkan mushaf terbitan Indonesia dan Timur Tengah. Nah, di cover buku metode Maisura ini ada di bagian atasnya tulisan waratilil Qur'ana tartila, yang berarti bacalah Al-Quran dengan tartil yang optimal. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni takhrijul huruf wa ma'rifatul wukuf. Nah, yang artinya membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui al-ikhwal waqaf. Nah, jadi dengan demikian yang dimaksud tartil yang optimal adalah melepaskan ayat-ayat Al-Quran sebagus dan semaksimal mungkin, yang populer dengan ungkapan bahwa membaca Al-Quran haruslah bertajwid. Langsung saja kita masuk ke praktek pembacaannya. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembacaan idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi dan gunnah. Yang pertama, idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah ini terjadi apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim dan waw, dan terletak dalam 2 kata. Jadi praktek bacaannya di sini harus disertai tempo, dengung atau gunnah 2 harakat. Contohnya nun mati atau gunnah 2 harakat, nun mati bertemu dengan ya. Contohnya seperti ini. Faman ya'mal. Selanjutnya tanwin bertemu dengan ya. Contohnya khairoyyarah. Nah, kemudian kita masuk ke iklaf. Nah, iklaf ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Bunyinya menjadi mim mati dengan catatan memelihara ikhfanya mim mati ke dalam huruf ba, karena disertai tempo, dengung atau gunnah 2 harokat. Contohnya angbuk. Nah, contoh tanwin bertemu dengan ba, saya contohkan sami'um basir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Lutfi Rasyad. Kepada Lutfi Rasyad dipersilahkan. Yang ketiga tentang ikhfa.
Populer juga disebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa atau ikhfa hakiki ialah pengucapan huruf antara izhar dan idgham dengan tetap menjaga gunnah atau dengung, yakni ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 sebagai berikut. Huruf ta, fa, dal, zal, sin, sya, shad, dot, ta, za, fa, qaf, ja, zal, qaf. Praktek bacaannya, bunyi nun mati atau tanwin disamarkan, disembunyikan menuju makhraj huruf ikhfa sesudahnya dengan disertai tempo, dengung atau gunnah 2 harakat. Contohnya, nun mati bertemu ta dalam satu kata, kuntum. Kalau dalam 2 kata, min tahtiha. Kalau tanwin bertemu, contoh ketiganya yaitu tanwin bertemu dengan huruf ta, zara'an ta'kul. Selanjutnya yang keempat, ikhfa tentang ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah apabila terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, praktek bacaannya disertai tempo dengung atau gunnah 2 harakat. Contohnya, wa ma hum bimu'minin. Yang kelima tentang idgham mimi. Idgham mimi ialah apabila terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, praktek bacanya disertai tempo dengan dengung atau gunnah 2 harakat. Contoh, wa ma hum minkum. Yang terakhir yaitu gunnah. Gunnah ialah apabila terdapat huruf nun tasydid, apabila terdapat huruf nun ditasydid atau mim ditasydid adalah disebut gunnah. Oleh karenanya ia harus dibaca dengan gunnah atau dengung yang sempurna dengan tempo 2 harakat. Contohnya, mimma nazzalna, yaitu itu mim tasydid. Kalau nun tasydid contohnya wa minan nas. Jadi itulah teori yang saya sampaikan dari metode Mesyuro ini. Selanjutnya informatif. Di sini dalam metode ini beliau memberikan kita Al-Quran cetakan mushaf standar Indonesia menurut riwayat Hafaz. Jadi dalam mushaf standar Indonesia ini dalam surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari ayat pertama, bisa dilihat. Sedangkan dari mushaf terbitan Timur Tengah Mesir menurut riwayat Qalun, surah Al-Fatihah Bismillah itu bukan termasuk dari ayat, tetapi ayat pertama itu dimasukkan di Alhamdulillahirabbil alamin, bisa dilihat. Dan di sini tidak ditemui waqaf lazim, berbeda dari cetakan mushaf standar Indonesia riwayat Hafaz. Dan yang lebih bagusnya, kerennya dari metode Mesyuro ini, sang penulis atau penemu atau penyusun itu beliau mempunyai mata rantai sanad penulisan hingga Rasulullah SAW untuk bacaan riwayat Hafaz dari Imam Hasyim. Beliau di sini terdapat pada urutan ke-31, bisa kita lihat, yang mana mata rantai beliau ini sampai kepada Rasulullah SAW melalui guru-guru beliau. Jadi inilah yang dapat bisa saya sampaikan dari penjelasan tentang metode Mesyuro ini yang disusun oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Putoni LCMA. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.